Di kesempatan ini Multi Teknik JRJ akan menerangkan atau membagikan cara memasang LCD handphone dengan rapi, ya, dengan rapi dan benar. Nanti kita simak bersama-sama. Yaitu bahan-bahannya kita bisa lihat, ini adalah lem khusus untuk pemasangan LCD ya. Jadi ada lem yang khusus untuk LCD, jadi jangan pakai lem yang sembarangan. Dan selanjutnya ini adalah LCD baru yang nantinya akan kita pasang, dan ini handphone yang rusak LCD-nya. Jadi bahan-bahannya sudah lengkap, dan sekarang bagaimana cara memasangnya yang benar dan bisa hasilnya rapi gitu. Nah, di sini ini kebetulan ini LCD-nya sudah saya lepas. Ini LCD yang rusaknya sudah saya lepas. Ini HP Infinix ya, Infinix Hot 30i ya. Dan ini sudah saya buka semua. Nah, tipsnya ialah sebelum kita melakukan pengeleman pada pinggir-pinggir handphone kita, langkah sebelumnya kita harus membersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel pada pinggir-pinggiran pemasangan LCD. Jadi handphone setelah dilepas LCD-nya, di sini masih ada bekas-bekas lem yang masih menempel. Itu harus dibersihkan terlebih dahulu supaya saat pemasangan LCD-nya nanti tidak ada yang mengganjal sehingga pemasangan bisa rata. Kalau seandainya lemnya tidak dibersihkan, maka bekas lem tadi terkadang ada yang mengganjal sehingga saat pemasangan LCD tidak bisa rata, tidak bisa rapi. Jadi di situ. Jadi sebelum kita pemasangan LCD, sebelum melakukan pengeleman, lebih bagus atau harus ya membersihkan terlebih dahulu sisa-sisa lem yang masih menempel di sekeliling handphone kita. Dan perlu diperhatikan lagi pada bagian atas, di sini ada sensor ya. Ini sensor di layar, di atas layar di sini ada sensor dan juga ada kamera. Dan saat pengeleman nanti harus berhati-hati, jangan sampai kita menempelkan lem terlalu banyak sehingga menutupi sensor dan kamera. Dan juga di sini juga ada speaker untuk telepon ya. Jadi bagian atas ini perlu diperhatikan saat melakukan pengeleman, jangan mengasih lemnya terlalu banyak sehingga dapat menutup sensor dan kamera serta bagian speaker ya. Itu perlu diperhatikan nanti. Jadi seperti itu sekarang. Dan ini saya sudah membersihkan di pinggir-pinggirnya sehingga lemnya sudah tidak ada yang menempel. Dan selanjutnya proses melakukan pengeleman. Dan ini lemnya ya. Di sini saya menggunakan lem seperti ini, mereknya tipenya yang T7000 ya. Dan saya biasanya menggunakan lem ini, dan hasilnya lumayan bagus untuk daya rekatnya bagus ya. Mereknya mekanik tipe T7000. Ini warna hitam, dan ada juga yang isinya yang warna putih, tergantung selera kita nanti waktu membeli. Ini isinya warna hitam, yang warna putih juga ada isinya, yang bening juga ada. Jadi saatnya kita melakukan pengeleman di sisi-sisi HP-nya. Dan sebelum kita melanjutkan untuk melakukan pengeleman, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetes atau menguji coba LCD-nya apakah berfungsi dengan normal, agar nanti tidak terjadi kerja dua kali.
waktu kita sudah pasang dan tahu-tahu LCD-nya tidak normal, maka kita akan repot untuk membongkarnya kembali. Dan ini kita akan tes dulu LCD-nya. Hati-hati saat pemasangan, perhatikan fleksibelnya, jangan sampai tertarik karena di situ rawan sobek ya teman-teman. Tes dulu seperti ini. Apabila nanti sudah terbukti normal, ya baru kita lanjutkan proses selanjutnya untuk mengelem. Nah, ini LCD-nya sudah masuk. Kita di sini tinggal tancap di soketnya. Hati-hati menekannya, diposisikan yang pas dulu, baru ditekan pelan-pelan. Sudah masuk seperti ini. Sekarang waktunya kita pasang baterai. Ya, baterai sudah terpasang. Saatnya kita tes untuk menyalakan. HP-nya sudah menyala. Kita tunggu booting dulu, boot startnya dia. Nanti waktu seandainya udah tampil, kita tes touchscreen-nya, tampilannya apakah ada yang bergaris atau touchscreen-nya error. Nah, itu kita tes terlebih dahulu. Ini waktu untuk masuk ke menunya mungkin agak lama ya, jadi nanti akan saya skip dulu aja. Ini sudah masuk menu, kita akan tes. Ini di pola ya sama pemiliknya, dan tadi sudah dikasih tahu polanya. Oke, bisa kebuka. Nah, di sini nanti kita bisa tes untuk kecerahannya. Di sini kontrasnya apakah berfungsi. Nah, bisa terang dan bisa redup. Nah, berarti ini normal. Dan selanjutnya kita tes untuk touchscreen-nya, untuk mengetik pesan. Nah, sini kita bisa ketik. Nah, apakah semuanya normal? Kalau normal ya nanti kita baru lanjutkan ke proses selanjutnya untuk pengeleman. Oke, ini sepertinya normal dan di layar juga bagus, tidak ada yang bergaris. Saatnya kita lanjutkan ke proses pengeleman. Oke, ini kita akan coba lakukan proses pengeleman. Seperti yang tadi saya bilang, pada bagian atas kita perlu diperhatikan pada bagian sensornya, pada bagian kamera, dan pada bagian speaker, agar tidak mengasih lem terlalu banyak sehingga tidak menutupi item tersebut. Oke, ini saya akan lakukan proses pengeleman. Nah, dikasih pelan-pelan ya. Dan ini sudah dikasih lem semuanya, dikasih lem rata. Baru saatnya kita masang LCD. Maaf tadi saat proses pengeleman saya tidak kasih lihat, soalnya nanti akan kelamaan videonya ya. Dimasukin tetap harus pelan-pelan, hati-hati saat pemasukannya, soalnya fleksibelnya gampang sobek. Nah, kalau sudah
masuk fleksibelnya dan diposisikan LCD-nya dengan benar. Dilihat pinggir-pinggirnya atas bawah apakah sudah rata. Saat menekan-nekan di pinggir-pinggirnya harus ekstra hati-hati ya, jangan sampai menekan terlalu keras sehingga mengakibatkan LCD bisa retak. Diratakan dengan pelan-pelan, hati-hati ditekannya, jangan terlalu kencang. Nah, di sini hasilnya rapi ya, jadi semua LCD menempel dengan rata, bagus, presisi. Ya, kuncinya ya di situ tadi, saat sebelum kita melakukan pengeleman kita harus membersihkan dulu sisa-sisa LCD yang masih menempel pada handphone, baru kita lakukan pengeleman agar pemasangan bisa rata dan rapi seperti ini. Ini rata sekali, rapi. Oke, jadi itulah trik-trik dari Multiteknik saat kita melakukan pemasangan LCD handphone agar bisa terpasang dengan rapi. Dan apabila sudah seperti ini, sebelum kita gunakan atau sebelum kita kasih ke konsumen, dan kita harus diamkan dulu selama ya hingga lemnya kering ya. Kalau bisa nih di sini dipasang karet dulu agar lemnya tidak mengangkat lagi. Di sini ada karet gelang. Nah, ini apabila sudah terpasang dengan rapi dan sudah rata, nah di sini kita harus pasangkan karet gelang agar tetap menempel sampai lemnya benar-benar kering dan sudah bisa dipergunakan. Jadi begitu cara pemasangan karetnya, seperti ini aja. Biarkan karet menempel hingga lem pada LCD dirasa sampai benar-benar kering, baru karet pada LCD bisa dilepas seperti ini. Oke, cukup sekian trik dari Multiteknik CRC, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe ya, monggo di subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari Multiteknik saat Multiteknik upload video-video tutorial yang bermanfaat lainnya. Terima kasih. Wassalam.